Hai junior kelas, kita kembali lagi di sekolah minggu ya. Hari ini cerita Alkitab diambil dari Keluaran 2 ayat 1-10, Keluaran pasal 6, Keluaran pasal 19, dan Ibrani 11 ayat 23. Sebelum aku mulai ceritanya, aku mau tanya dulu sama anak-anak. Siapa di antara kalian yang punya adik kecil? Wah, iya. Ibas punya adik kecil. Ibet juga. Lalu aku mau tanya lagi. Kalian sayang gak sama adik kalian? Pastinya sayang ya. Nah, biasanya waktu mama melahirkan seorang adik, pasti adiknya kecil, lembut, dan lucu. Tapi adik juga suka menangis ya, suaranya keras, apalagi kalau dia sedang lapar. Kalian tahu nggak makanan yang cocok untuk bayi baru lahir? Nah, kita mau dengar nih kisah tentang seorang anak perempuan yang baru saja mempunyai seorang adik yang sehat dan lucu. Nama perempuan itu adalah Miriam. Miriam tinggal bersama ayah, ibu, dan adiknya Harun di negeri Mesir. Suatu hari, Miriam mempunyai seorang adik baru, seorang bayi laki-laki yang sehat. Wah, lucu sekali pastinya. Tapi Miriam gelisah. Dia bingung, dia sedih. Dia juga melihat orang tuanya pun sedih. Karena Raja Mesir pada saat itu bilang, "Setiap bayi laki-laki harus dibuang ke sungai." Aduh, mengerikan sekali ya. Masa bayi yang lucu harus dibuang ke sungai? Miriam memeluk ibunya dengan erat. Dia menangis sambil berkata, "Ibu, apakah adik juga akan dibuang ke sungai?" Lalu kata ibunya, "Tidak." Lalu Harun, adiknya Miriam, bertanya, "Bagaimana kalau tentara datang, Bu?" Lalu ibunya menjawab, "Kita akan sembunyikan adik di dalam rumah." Ayahnya mengangguk-angguk, mengajak semuanya berdoa supaya Tuhan melindungi adik kecil. Setelah itu, Miriam menutup pintu dan Harun menutup jendela rumah. Setiap kali adiknya menangis, ibunya segera menggendong dan memberi susu supaya adiknya diam. Kata Miriam, "Shh, jangan menangis adik, nanti tentara-tentara mendengar." Lalu adiknya tidak lama kemudian tertidur. Begitu setiap hari. Semakin lama, adiknya semakin besar, tangisnya semakin keras. Kita tidak dapat menyembunyikan adik di rumah lagi. Jadi, kita harus bagaimana? Kata Miriam. "Kita akan sembunyikan adik di tempat lain," kata ibu. Lalu, ibu membuat sebuah keranjang dan melapisnya dengan ter sehingga kuat. Miriam dan Harun menolong ibu membawakan kain-kain untuk dimasukkan dalam keranjang. Esok harinya, pagi-pagi benar ketika hari masih gelap, ibu meletakkan adik dalam keranjang dan membawa ke tepi sungai Nil. Miriam berlari kecil mengikuti ibunya dari belakang. Sesampainya di sana, ibu melihat keranjang adik di tepi sungai, di balik rerumputan yang tinggi. "Tuhan menjaga adik di sini," bisik ibu kepada Miriam. Setelah itu ibu pulang, tetapi Miriam tidak pulang. Ia bersembunyi, dia menjaga adiknya. Hatinya berdebar-debar, ia takut ada orang yang mengambil adiknya. Nah, tiba-tiba Miriam melihat ada serombongan orang ke situ. Siapa mereka? Miriam memperhatikan dari balik dedaunan. "Oh,
putri raja. Rupanya dia hendak mandi di sungai. Aduh, bagaimana kalau putri melihat keranjang itu ya? Adikku pasti diambil. Semoga Tuhan menjaga adikku. Dia sambil berdoa dalam hati. Lalu putri keranjang mengangkat keranjang itu dan berkata, "Keranjang apa itu?" "Wah, seorang bayi. Wah, manis sekali. Aku akan membawanya ke istana untuk dijadikan anakku," kata putri. Lalu Miriam bergegas menemui putri raja itu. Dia bilang, "Putri, saya akan mencari seorang ibu untuk menyusui adik." Lalu putri setuju. Tidak lama kemudian, Miriam kembali bersama ibunya. Putri menyerahkan Musa ke tangan ibu. Bayi itu bernama Musa. Bayi yang lucu, bayi yang diambil dari air. Nah, ibu itu sangat gembira. Ibu menggendong Musa erat-erat dan membawanya pulang. Miriam berjalan di sampingnya sambil memuji nama Tuhan. "Tuhan menyelamatkan adikku. Sekarang Musa menjadi anak putri raja. Tentara tidak mungkin mengganggunya lagi. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan," kata ayah, ibu, dan kakak-kakak Musa. Sekarang mereka memelihara Musa dengan tenang di kerajaan. Nah, itulah cerita hari ini. Cerita tentang bayi Musa. Tuhan menjaga bayi Musa karena keluarganya terus berdoa untuk keselamatan adik bayi yang lucu ini. Tuhan berkuasa juga menjaga kita seperti Tuhan menjaga Musa. Tuhan menjaga diri kita dari segala kecelakaan. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita sendiri. Mari kita terus meminta kepada Tuhan untuk terus memimpin kehidupan kita. Nah, ayat hafalan pagi ini diambil dari Mazmur 121 ayat 7. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Tuhan akan menjaga kita dari segala kecelakaan. Nah, dihafalkan dengan baik, lalu tag video anak-anak sedang menghafalkan ayat hafalan hari ini ke dalam IG mama kalian ya. Oke, jangan lupa tag GBII Ebenezer. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.